Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, hadis ini hadis yang begitu menyentuh bagi pribadi saya pribadi. Apa dikatakan di sini? Kata Abi Ya'la Asy-Syaddadi bin Aus. Ini salah satu sahabatnya Rasulullah. Kalau di telinga kita barangkali tidak viral, tetapi beliau itu di kalangan sahabat, beliau luar biasa pengorbanannya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya anin Nabi SAW, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apa? Al-kaisu man dana nafsuhu. Orang yang cerdas itu orang yang mengerti tentang dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man taba'a nafsahu hawahu. Orang yang cerdas itu orang yang memiliki persiapan setelah untuk apa? Untuk ma ba'dal maut. Sesuatu setelah meninggal. Orang itu harus punya persiapan. Yang ketiga, wal ajizu. Orang yang bodoh, orang yang lemah itu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kemudian wa tamanna 'ala Allah. Nah, ini yang terakhir, dan berharap Allah mengampuni, berharap Allah memberikan nikmat nanti di surga dan lain sebagainya. Ini prinsip orang-orang yang mager ya. Ya sudahlah, yang penting hidup seneng-seneng di dunia, nanti di akhirat masuk surga. Kadang tidak relate hal semacam ini. Senangnya dulu bagaimana? Ini kita akan kupas tuntas. Maksudnya di sini, orang yang cerdas, kata baginda Nabi Muhammad SAW, bukan yang orang IPK-nya tinggi, bukan orang yang cerdas dalam public speaking dan lain sebagainya, tetapi orang yang cerdas versinya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang faham atas dirinya. Saya ini harus memiliki faham atas diri saya sendiri. Oh iya, kekuatan saya ini berapa? Contoh, ini sudah tahu hujan. Kalau saya, kualitas tubuh saya itu hujan-hujanan itu sakit, ya jangan diterusin. Bagaimana? Ya sudah, stop. Oleh karena itu kalau hujan, tunggu reda. Kalau enggak, persiapan dari rumah, kita bawa mantel. Itu orang yang tahu diri sendiri. Kalau tahu kita itu sulit untuk berbicara di depan umum, ya latihan. Itu namanya orang tahu diri. Ada orang yang tidak mengetahui dirinya, sehingga apa? Oh, mengiyakan semua permintaan orang. Oh ya, nanti di hari Minggu ini datang ke sini. Ya. Hari Minggu ini datang ke sini. Iya. Ujung-ujungnya apa? Kita tidak mampu mengerjakan karena apa? Di luar kemampuan kita. Oleh karena itu, orang yang mengetahui dirinya sendiri, memahami atas kualitas kita, memahami atas waktu kita, memahami atas kualitas fisik kita, maka orang semacam itu dikategorikan orang yang cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amila lima ba'dal mauti. Mengerjakan sesuatu sebagai prepare atau persiapan apa? Ma ba'dal maut. Sehingga setelah maut ini kita harus yakin ada kehidupan. Maka kehidupan yang selamanya itu harus kita persiapan. Nih kita ambil contoh ini. Kalau kita nggak ada persiapan, contoh kita datang ke Jakarta saja, kita nggak ada persiapan uang, kita nggak ada persiapan baju, nyampe turun di salah satu stasiun kereta api di Gambir begitu ya. Seandainya kita nggak punya temen, nggak punya tiket balik dan apa, ya sudah, kita akan tidur di mana? Ya paling banter tidur di depan toko orang. Itu kalau kita nggak ada persiapan. Tapi kalau ada persiapan, contoh kita mau ke Jakarta, kita booking dulu di HP kita, pakai aplikasi, booking hotel dulu, booking taksinya dulu, sehingga aktivitas kita di sana mau ngapain tercover, enak. Oleh karena itu, kalau seseorang itu persiapan, apa nanti setelah mati ini, apa yang harus saya persiapkan, itu orang yang cerdas. Lalu kita berbicara, setelah mati itu apa sih persiapannya untuk setelah mati, untuk sekarang ini? Gampang saja. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kita jalankan. Apa yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Itu sesimpel itu. Kita ambil contoh. Kita yang diperintahkan oleh Allah, kita ambil contoh. Kita sholat 5 waktu, kerjakan. Kalau kita diperintahkan, kita ambil contoh puasa pada bulan Ramadan, kita kerjakan. Cukup kita mengerjakan. Kalau tidak mampu, yang wajib saja. Kalau mampu ditambah yang sunnah. Kalau kita sudah mampu melakukan hal itu, maka kita itu orang yang tahu diri dan orang yang mampu mempersiapkan diri ma ba'dal maut. Yaitu apa? Setelah kematian kita sudah prepare.
Jangan sampai apa yang diperintahkan oleh Allah nggak kita kerjakan. Itu namanya, kalau ini mati ya sudahlah. Kalau mati itu namanya nekat mati. Gimana sholat kamu? Oh, sholat saya biasa saja, kadang bolong-bolong. Kamu kalau mati gimana? Saya siap mati. Itu bukan siap mati, namanya nekat mati. Sebab apa? Amalan yang pertama kali nanti dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Sholat kita nggak bener. Nanti kan dibantu Ustadz sama amalan saya yang lain. Saya ini sedekahnya bagus loh. Enggak. Kalau seseorang di buku nanti, di buku reportnya itu, taruhlah sholatnya buruk, maka semua dihitung buruk. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya bagus, maka semua dihitung bagus. Oleh karena itu, ayo perbagus di antara persiapan ma ba'dal maut, sholat kalian yang benar. Cara sholat yang benar bagaimana? Ya, kita ketahui bersama. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat sholatku. Bagaimana caranya kita melihat sholatnya Rasulullah? Ya dengan cara belajar kepada asatidz, kepada kiai, sehingga sholat kita benar. Bagaimana takbir yang betul, bagaimana niat yang betul, bagaimana wudhu yang betul, bagaimana air yang boleh dipakai wudhu, yang diperkenankan untuk wudhu boleh mana. Nah, itu kita harus memahami. Oleh karena itu kita persiapkan amalan-amalan apapun itu, baik sholat kita, baik sedekah kita, baik tilawah kita. Tujuannya apa? Ma ba'dal maut. Setelah mati ada yang kita andalkan. Kemudian apa? Dikatakan di sini. Kemudian apa? Wal ajizu man tabi'a hawa nafsahu. Orang yang bodoh, orang yang lemah itu, kata baginda Nabi Muhammad SAW, apa? Yaitu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Contoh, sudah punya tas 2, beli lagi. Tujuannya apa? Ya sudah, biar nanti di setiap event saya beda. Ini bayangin, ibu-ibu pernah ke kondangan ke majelis 1, majelis 2. Lah kalau majelisnya ini sudah semua, nggak mau pakai tas itu. Gimana? Tasnya jadi banyak dong. Kerudungnya ini udah pernah dipakai, ya jadi banyak dong. Ya nggak apa-apa. Kalau nuruti sesuatu yang sudah pernah dipakai, ini studio dari awal kita bikin YouTube, ya lama. Ini kalau pengen ganti-ganti setiap hari capek dong. Oleh karena itu, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana apa yang tersampaikan itu dengan bagus. Oleh karena itu, jangan senantiasa menuruti hawa nafsu yang bagus. Udah punya motor, beli lagi. Udah punya mobil, tidak sesuai kebutuhan. Kecuali butuh ya, tidak masalah. Beli lagi. Sudah punya rumah, apalagi semua hawa nafsu yang dituruti, maka tidak akan ada puas-puasnya. Bahkan dikatakan di hadis yang pertama, seandainya seseorang itu diberi emas 1 wadiyan minad dhahab, orang diberi emas 1 lembah, maka sesungguhnya orang itu pasti menginginkan 2 lembah. Orang itu pada dasarnya tidak akan puas. Orang itu pasti mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, orang yang bodoh yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, stop hawa nafsu kita itu kita kendalikan sehingga kita dikategorikan orang yang pintar. Kemudian apa? Wa tamanna 'ala Allah. Kemudian sudah dia bodoh, sudah dia mengikuti hawa nafsunya, berharap mendapatkan ridhonya Allah. Ini kan sulit. Sama dengan kita mendengarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berkata di akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dia mengikuti di dalam hidupnya, ya sudahlah, nanti tuanya kita ngomong la ilaha illallah, nanti kan masuk surga. Ya sekarang kita nikmati aja hidup. Mungkin nggak kalau di masa mudanya dia senantiasa bentak orang tua, bentak istrinya, sama temennya itu mesoan, tidak karu-karuan. Apakah orang semacam itu diizinkan oleh Allah di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Secara logika tidak mungkin. Oleh karena itu, kalau kalian tidak ada amal, jangan kepedean nanti di akhir hayatnya menjadi husnul khotimah. Oleh karena itu jadilah orang yang cerdas dengan cara 1, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang buruk. Yang ketiga, ciri-cirinya kata baginda Nabi? Wa amila ma ba'dal maut. Mempersiapkan sebuah amal terbaik agar supaya nanti di hadapan Allah bisa kita klaim, ya Allah, aku sudah beramal ini, aku sudah membangun masjid, aku sudah membangun peradaban, aku sudah memilih pemimpin yang bagus dan seterusnya. Maka ini menjadi amalan yang bisa kita andalkan ma ba'dal maut. Kalau kita mau dikatakan orang yang bodoh, ikutin aja hawa nafsunya.
Orang yang bodoh itu bagaimana? Senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan senantiasa berharap Allah memberi pahala. Yang nggak ada ceritanya. Kecuali apa? Orang yang pintar tadi, orang yang cerdas tadi mempersiapkan ba'dal maut, berharap pahala dari Allah, pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu semoga bermanfaat, khususnya bagi al-fakir pribadi, umumnya bagi teman-teman, agar supaya kita termotivasi menjadi orang yang cerdas, yaitu orang yang apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang buruk dan mempersiapkan ma ba'dal maut. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.